Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Tetap semangat dan sehat ya. Ya, sudah sholat subuh tadi? Ayo, siapa yang tadi tidak sholat subuh? Anak-anak, sebelum kita mulai belajar hari ini, kita baca dulu Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemarin kalian sudah melaksanakan PTS, penilaian tengah semester. Hari ini kita mulai belajar bahasa Indonesia tema G subtema 1 dengan judul Teknologi Produksi Pangan. Yuk kita belajar lebih lanjut tentang apa itu teknologi produksi pangan. Nah, anak-anak, terlebih dahulu kita belajar tentang apakah pangan itu. Pangan artinya makanan. Sumber makanan manusia berasal dari hewan yang disebut hewani dan tumbuhan yang disebut nabati. Makanan ini adalah sebagai sumber energi bagi tubuh kita, baik berupa karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan garam-garam mineral. Di pelajaran yang lalu kalian sudah belajar tentang kebutuhan makanan apa saja yang dibutuhkan oleh manusia. Nah, sumber pangan tidak dapat bertahan lama, untuk itu harus diolah. Seperti kamu kalau mau makan nasi, itu kan aslinya dari apa? Padi pertama. Padi ditanam, terus dipanen menjadi gabah. Gabah diolah menjadi beras. Beras diolah menjadi nasi. Nah, untuk mengolah bahan pangan ini dibutuhkan teknologi. Makanya pelajaran ini disebut teknologi pangan, yaitu penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengolah bahan pangan. Tujuan digunakan teknologi pangan adalah bahan makanan tidak cepat busuk. Diciptakannya jenis makanan baru. Makanan lebih menarik sehingga memiliki harga jual tinggi. Apa maksud dari ini semua? Ayo kita pelajari berikutnya. Teknologi pangan ini dalam usahanya untuk mengolah bahan-bahan pangan digunakan dalam hal pengawetan, pengemasan, penyimpanan. Jadi nanti di bawah kamu akan belajar makanan apa saja makanannya yang dapat diolah sehingga bisa awet, kemasannya bagus, penyimpanannya tahan lama. Ya anak-anak, sambil dibuka buku kalian tema G halaman 6. Nah, sudah. Pengolahan bahan makanan dari tumbuhan menjadi bahan pangan lain. Contohnya di sini kedelai anak-anak. Kedelai di sini bisa diolah menjadi tahu, tempe, kecap, atau dibuat susu kedelai. Di halaman 6 bukumu itu ada cara membuat tempe. Nah, di halaman 6 itu ada gambar juga petunjuknya. Nomor 1, gambar yang atas. Cuci bersih kacang kedelai. Setelah dicuci, direndam selama kurang lebih 13-18 jam. Berarti sampai seharian penuh ya. Terus kedelainya dikupas itu. Yang di dalam mangkok itu sudah dalam bentuk kupasan. Nah, setelah itu dikukus. Kemudian ditiriskan. Ditiriskan itu ditaruh di tempat biar kering. Jadi biar tidak berjamur, dibiarkan hingga dingin kedelainya. Jadi kalau bahasa Jawanya dientas itu loh. Kalau kamu bikin mie, ditiriskan itu mie-nya dituang ke kayak saringan itu ya nak ya. Nah itu pakai kain putih itu saringannya di gambarmu itu. Lalu bubuhi kacang kedelai dengan ragi.
Itu ada ragi putih, kotak putih, gambar yang ini, gambar ini dituangi putih ini raginya. Nah, ini yang nih. Nah, yang ditunjuk Bu Rama ini. Lalu bungkus kacang kedelai yang sudah diragi dengan daun pisang atau kantong plastik dibungkus. Nah, ini dibungkusi lalu ditata seperti ini, dirak-rak. Biarkan kacang kedelai mengalami proses fermentasi selama 2 hari, akhirnya jadi tempe. Terus kalau ini teknologinya hanya sederhana, nak, tidak seberapa pakai teknologi, hanya menggunakan ragi ini. Tapi kalau ini buat kecap, ini juga menggunakan teknologi tinggi dan dicampur bahan-bahan lain seperti gula merah untuk membuat kecap. Berikutnya, di bawah ini disajikan tentang pengolahan bahan pangan yang menjadi jenis makanan baru. Contohnya buah stroberi. Buah stroberi kalau dibiarkan begitu saja kan busuk, nak. Makanya diolah menjadi selai stroberi yang biasanya makan roti ini pakai selai, atau dibuat permen stroberi bermacam-macam ini ya, buat rasa permen. Lalu singkong ini dibiarkan cepat busuk, makanya dibuat keripik singkong. Kalau kamu itu loh beli keripik singkong yang kemasan itu apa itu namanya ya? Lalu ada gandum itu seperti padi, nak. Nah, ini dibuat mie, agar awet dibuat mie, terus dikeringkan jadi mie yang berasal dari gandum. Jagung ini juga kalau dibiarkan kan busuk, cepat busuk, terbuang percuma. Maka dengan teknologi diolah menjadi tepung maizena. Diolah menjadi tepung maizena. Dan banyak lagi, nak, jenis makanan baru yang bisa diolah dari bahan asli seperti stroberi ini menjadi kayak selai, kayak permen, mie, keripik. Kita lihat berikutnya. Anak-anak, sambil dibuka bukumu di halaman 15. Itu ada pengolahan tanaman lidah buaya. Tanaman lidah buaya ini dibudidayakan salah satunya di kota Pontianak, Kalimantan Barat. Di sini pada paragraf pertama, nak, ada di garis bawah. Salah satu kotanya kota Pontianak, Kalimantan Barat. Lalu di paragraf kedua, ini ada paragraf kedua. Di kota Pontianak terdapat tempat penelitian Aloe Vera Center. Jadi lidah buaya itu bahasa Latinnya aloe vera. Nah, lidah buaya ini bisa menjadi berbagai macam produk makanan baru. Di sini ada contoh keripik lidah buaya. Ini contohnya tanaman lidah buaya. Ini contohnya tanaman lidah buaya. Lalu ada permen lidah buaya. Di bukumu itu juga untuk minuman. Nah, pada paragraf ketiga, makanan atau minuman itu dibuat dengan berbagai teknik produksi pangan. Lidah buaya itu kan berlendir, maka untuk menghilangkan lendirnya itu menggunakan suatu teknologi tertentu ya, nak ya, biar bisa dibuat keripik, buat permen, buat minuman. Pada paragraf 4, pengemasan harus dilakukan sebaik mungkin agar udara tidak masuk sehingga makanan atau minuman menjadi tahan lama. Jadi pengemasan ini penting karena bisa membuat makanan minuman itu tahan lama, tidak mudah busuk, nak. Makanya kalau kamu beli keripik itu kan isinya sedikit ya, kayak ada tempatnya gelembung udara. Ya, memang dibikin seperti itu biar tidak ada bakteri yang masuk. Lalu kemasannya harus menarik. Nah, ini biar apa? Jualnya juga tinggi, tidak sekedar dibungkusi plastik, tapi kan dikasih merek, dikasih gambar, dikasih warna yang menarik.
Di atas tadi kalian sudah belajar tentang bahan-bahan nabati atau dari tumbuhan yang bisa diolah menjadi jenis makanan baru. Sekarang kalau dari hewan, bisa juga kayak ini daging. Daging ini bisa menjadi abon, bisa menjadi sosis, bisa menjadi pentol, bisa menjadi nugget. Kalau ikan, ini adalah ikan segar. Ikan ini juga bisa diolah menjadi abon, menjadi nugget. Nugget ikan itu ada, pentol ikan juga ada, sosis ikan juga ada. Ini telur hasil dari ayam. Maaf, bebek ya. Telur bebek ini dibuat telur asin biar awet. Kalau dibuat telur asin kan menjadi lebih awet, lebih tahan lama, juga menjadi rasanya lain, lebih enak ya. Ini adalah pengolahan bahan makanan dari hewan menjadi bahan pangan lain. Anak-anakku, teknologi pangan itu juga untuk pengawetan makanan. Jadi selain teknologi itu digunakan untuk membuat jenis makanan baru, juga digunakan untuk pengawetan makanan. Kalian lihat di sini, ada kornet sapi, ada sarden, ya ini jenis-jenis sarden, ada sayuran atau buah, ini buah-buahan yang dikalengkan sehingga lebih awet. Kalau dikalengkan ini lebih tahan lama, bisa sampai tahunan, setahun 2 tahun itu bisa awet. Ini kornet atau sayuran beku, kamu lihat di supermarket ya, sayuran dibekukan. Ini dengan menggunakan teknologi pendinginan tingkat tinggi. Jadi pendinginannya dingin sekali, bisa dibekukan sayuran itu. Lalu ikan asin, kalau ikan asin ini dengan apa? Dijemur ya, dengan matahari, atau sekarang ikan asin juga di pabrik diolah, ada tekniknya. Ini contoh makanan dalam kaleng, atau manisan, buah-buahan, dibuat manisan biar awet, lalu dikalengkan seperti ini. Ini buah-buahan menggunakan zat gula dan beberapa zat kimia tertentu sehingga awet. Kalian pernah tahu lihat seperti manisan mangga, manisan salak, cermai, itu adalah hasil buah-buahan juga yang bisa diawetkan. Selain daging, ikan. Berikutnya, nah sekarang kalian buka juga buku kalian halaman 34 tentang teknologi pemanfaatan mikroorganisme dalam pembuatan nata da coco. Nata da coco ini adalah berasal dari air kelapa. Nah, di bukumu halaman 35 itu ada cara-cara membuat nata da coco. Sekarang perhatikan yang halaman 34. Nah, dalam teknologi produksi pangan, pemanfaatan mikroorganisme sering dilakukan. Dengan bantuan mikroorganisme diperoleh makanan dan minuman baru. Contohnya nata da coco. Apa itu mikroorganisme? Coba digarisi bawah. Mikroorganisme adalah makhluk hidup yang berukuran mikro, sangat kecil. Mikroorganisme ini dapat berupa bakteri atau jamur. Tapi bakteri jamur ini tidak bersifat patogen atau tidak beracun sehingga dapat digunakan. Seperti ragi pada tempe, itu kan sebenarnya jamur. Juga ragi ini digunakan untuk pembuatan roti sehingga adonan roti mengembang. Ini adalah jamur tapi yang tidak menyebabkan sakit atau tidak beracun. Nah, pada pembuatan nata da coco itu digunakan sejenis bakteri sehingga air kelapa itu dapat berubah menjadi padat dan kenyal. Itu menggunakan bakteri. Apa namanya? Acetobacter psillinum. Seperti di gambarmu itu halaman 34, itu gambar bakteri yang digunakan untuk membuat nata da coco. Nanti dibaca halaman 35 itu cara membuat nata da coco ya. Anak-anakku, silakan dibuka halaman 28. Nah, sudah. Di situ ada teknologi pengolahan susu.
Tuh, di gambar itu, susu diolah menjadi susu cair biasa ya, keju. Ada lagi sekarang apa ini? Yogurt, ada es krim. Es krim ini bahan dasarnya adalah susu. Lalu ditambahi oleh bermacam-macam bahan seperti rasa buah-buahan, pewarna ya. Terus ini yogurt. Coba dilihat di buku halaman 28 itu. Nah, teknologi pengolahan susu yang paragraf kedua. Ada beberapa cara untuk mengawetkan susu. Pertama, didinginkan di dalam lemari es. Terus pasteurisasi, apa itu? Yaitu pemanasan suhu sedang untuk membunuh organisme pencemar. Lalu ada sterilisasi, yaitu pemanasan di atas titik didih sehingga bakteri atau spora kuman mati. Selain cara pengawetan dan penyimpanan dari teknologi pengolahan susu, diperoleh bahan makanan minuman yang baru, contohnya yogurt, mentega. Mentega itu loh nak, biasa dibuat ibu ya, bikin susu ini. Kamu kalau kok bikin susu, makan roti atau bikin roti, ibu butuh mentega. Ada keju, yaitu hasil dari proses penggumpalan susu dengan bantuan enzim hewan. Ada es krim, ini kesenanganmu ya. Ini yogurt ini yang sekarang lagi viral itu apa? Cimoria. Iya. Nah, kalau di atas tadi kita sudah belajar tentang berbagai macam teknologi pangan, baik yang berasal dari hewan dan tumbuhan. Sekarang Bu Rama ajari kalian belajar tentang kalimat utama. Apa itu kalimat utama? Kalimat yang di dalamnya terdapat ide pokok atau gagasan utama. Kalimat utama berisi topik yang sedang dibahas dalam sebuah paragraf. Kalimat ini digunakan sebagai pedoman untuk mengembangkan paragraf. Letak kalimat utama ada dua, yaitu kalimat utama yang terletak di awal paragraf disebut paragraf deduktif, dan kalimat utama yang terletak di akhir paragraf disebut paragraf induktif. Lalu selain kalimat utama ada kalimat penjelas, adalah kalimat-kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Kalimat penjelas ini dalam satu paragraf dapat terdiri dari beberapa kalimat. Coba buka halaman 24. Nah, teknologi pengolahan buah kelapa sudah? Silakan disimak ya, Bu Rama terangkan. Lihat paragraf kedua. Sudah ketemu? Resa ingat tentang kakeknya yang memiliki perkebunan kelapa. Tanaman kelapa berbuah sepanjang tahun. Kakek selalu mendapat hasil panen berlimpah. Sebagian buah kelapa dijual ke pasar, sebagian lagi dijual ke sentra pengolahan buah kelapa. Di sini kalimat utamanya digarisi bawah nak. Resa ingat tentang kakeknya yang memiliki perkebunan kelapa. Nah, sudah, itu kalimat utama. Untuk kalimat penjelas, ya selanjutnya ada tanaman kelapa berbuah sepanjang tahun, itu kalimat penjelas. Kayak selalu mendapat hasil panen berlimpah, itu kalimat penjelas. Sampai sebagian buah kelapa dijual ke pasar, sebagian lagi dijual ke sentra pengolahan buah kelapa. Itu disebut kalimat penjelas. Sekarang di paragraf pertama, kalimat utamanya kalian garisi bawah. Selesai berenang, Resa, Bimo, dan Adi merasa haus. Itu kalimat utama. Kalimat selanjutnya disebut kalimat penjelas. Paham nak? Ya. Anak-anak, berikutnya coba kalian buka halaman 18. Nah, di halaman 18 ini
ada membuat ringkasan dari teks. Teksnya di halaman 17. Sebelumnya Bu Rahma terangkan dulu apa itu membuat ringkasan. Membuat ringkasan suatu bacaan adalah menulis kembali isi bacaan secara singkat. Bagaimana caranya? Di bawah itu ada, membuat ringkasan dapat dilakukan dengan cara pertama, mencari kalimat utama pada setiap paragraf, menggarisbawahi setiap kalimat utama pada setiap paragraf, langkah kedua. Yang ketiga, kalimat utama setiap paragraf sesuai urutan paragraf dalam teks bacaan tersebut. Jadi setelah digarisbawahi, ditulis kembali nak. Seperti di halaman 17 ini. Nanti kalian garisi bawah ya. Oh ya, kalimat utama untuk kali ini kalian selalu tekankan pada kalimat yang pertama. Kalimat utama itu di kalimat yang awal paragraf, pada kalimat awal paragraf kalimat utama. Setelah itu nanti ditulis kembali menjadi ringkasan. Jadi kalimat utamanya digarisi bawah, dicari terus digarisi bawah, lalu ditulis kembali. Itu caranya membuat ringkasan. Anak-anak, hari ini cukup sekian kita belajar tentang teknologi pangan. Selanjutnya di bawah ini akan Bu Rahma tulis tugas halaman berapa saja yang kalian kerjakan. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya dan kehadirannya. Dan Bu Rahma pesan, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, jangan lupa ibadah, ngaji dan sholatnya, dan makan makanan bergizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.